nggak ketutup semua sih tirainya, jadi kayak ada sorotan cahaya yang masuk gitu. Ya. Pas dia mau sujud, tiba-tiba si tirai itu kayak ngegelembung, ngebentuk punggung. Ah. Ngebentuk punggung pas sujud, ternyata ada yang lompat, anak kecil. Ruang tamu itu ngelewatin cermin kan, Ya, ada cermin di aduh. situ. Pas ngelewatin cermin, ibu tuh nengok ke cermin, ibu langsung kayak, "La ilaha illallah, la Hah? ilaha illallah." Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Satu 106,3 FM Urban Radio Visual. Selamat malam anak Urban, kembali lagi di Urban Legend. Semua tempat punya cerita di malam Jumat yang begitu mencekam. Dan malam hari ini bahwasanya Roni sudah kedatangan sesosok narasumber yang dia mau bercerita dan mengirimkan beberapa sinopsis ke tim kreatif kami anak Urban. Ya notabene bahwasannya itu santet, teluh, ternyata itu ada. Dan malam hari ini si narasumber yang datang langsung ke Jalan Anyer nomor 52, dia mau berbagi kisah ceritanya di Urban Legend yang barangkali di luaran sana ada yang mengalami hal yang serupa. Bahwa anak Urban, sosok narasumber kali ini dia memberanikan diri untuk bercerita, untuk biar menjadi sebuah pengalaman yang tidak akan terjadi lagi. Dan mudah-mudahan kita tidak mengalami hal serupa dan jangan menjadi sebuah perjanjian dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan anak Urban yang menurut kamu kalau penasaran sosok narasumbernya seperti apa, kamu boleh akses di website kami di www.urban106,3 FM atau kamu bisa lihat di sosial media kami di urban1063. Malam hari ini sosok narasumbernya seperti apa. Dan sebelum kita memulai, kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber yang malam hari ini datang ke studio Urban Radio Visual. Selamat malam Kang Gege. Selamat malam Kang Roni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Baik ya? Baik. Siap untuk bercerita? Insya Allah siap. Pokoknya beres nggak beres dikumpulin ini Pak. Bismillah. Oke, Kang Gege kesibukan apa nih sekarang? Kesibukannya kerja sih di corporate swasta. Swasta ya, setiap hari rutinitas Senin sampai Sabtu seperti itulah ya. Betul, Senin sampai Sabtu. Nah, aku mau nanya sebelum kita nanti Kang Gege cerita dari awal ya buat penasaran ya anak Urban. Itu gimana ceritanya nih? Tiba-tiba keluarga bisa kena bisa dibilang santet ya? Bisa. Atau teluh ya? Teluh santet sama aja kayaknya. Tapi awalnya percaya nggak? Karena masih kecil jadi kurang paham dengan hal-hal seperti itu. Kejadiannya ya waktu itu. Tapi kalau sekarang ya percaya. Karena udah kejadian sama keluarga itu. Yes. Nah, itu awalnya gimana? Memang kejadian awalnya di Kamis malam di jam 9 malam. Jadi setiap Kamis malam itu memang selalu mendatangkan guru ngaji. Jadi itu memang jadwal kita untuk les ngaji. Oke. Di posisinya itu kita lagi ada di meja berbentuk bundar. Jadi di meja makan tapi berbentuknya bundar. Dan di situ tuh ada saya, ibu, ketiga kakak saya sama guru ngaji sebut aja Pak Nur. Jadi ada 6 orang nih. Nah tiba-tiba situasinya tuh hening, sunyi, bener-bener nggak ada suara, jangkrik pun nggak ada, suara motor juga nggak ada. Dan guru ngaji tuh bilang, kenapa pada malam hari ini kok ngerasa ngantuk?
Dan ternyata itu memang yang dirasa itu bukan cuma saya aja gitu. Jadi hampir semua orang yang ada di situ ngerasa ngantuk pada hari itu. Nah tiba-tiba ada asap masuk di dalam ruangan itu. Asap itu muncul dari atas ke bawah perlahan. Kita tuh heran karena ini nggak ada yang bakar sampah. Terus ventilasi juga tertutup, pintu tertutup, jendela juga nggak terbuka. Asap tebal gitu. Asapnya nggak tebal, tapi perlahan kayak kabut gitu. Tiba-tiba ada telepon nih, berdering gitu. Diangkatlah sama ibu saya. Bu Ton, itu tadi saya lihat ada bola api Bu Ton di atas atap. Dia muter-muter si bola apinya. Nah, sontak lah ibu sama semuanya disuruh keluar. Kita ke tetangga. Kebetulan tetangga itu posisinya ada di seberang rumah. Jadi kita tuh lari ke situ, nyebrang. Mana Bu, mana bola apinya? Iya tadi saya lihat terus hilang, nggak tahu meledak lah pokoknya di atas atap itu. Nah udahlah semenjak kejadian itu rentetan yang aneh-anehnya berawal dari situ. Itu awal kejadian di situ? Awal mulanya dari situ. Itu kelas 2 SMP tahun 2002 tuh kan, ketebak umurnya berapa ya? Iya sih ya. Oh berarti kalau Roni bisa dibilang apa ya? Banaspati apa? Banaspati ya. Kalau situ, secara istilah goibnya itu kan. Karena bola api kan. Iya bola api benar. Infokan ke tetangga itu bola api ya. Berarti ini Banaspati nih kayaknya. Makanya boleh disebut ini mungkin santet Banaspati mungkin. Iya. Gitu tapi sih. Itu zaman dulu lah. Efek sekarangnya ada ke lu Kang Ge? Ngerasa secara langsung nggak langsung ada sih. Tapi beberapa anak yang bisa lihat ya, anak indigo gitu maksudnya, memvalidasi di dua orang ini dengan tahun yang berbeda tentang sosok yang mengikuti saya, dan memang yang digambarkan ya valid gitu di dua orang ini. Seperti apa? Sosoknya itu tinggi, besar, hitam, kukunya panjang, jari-jarinya panjang, lidahnya menjulur. Itu kalau misalkan ada salah satu anak indigo itu bilangnya itu leak. Serupa dengan leak. Leak Bali. Ya itu posisinya dia kayak ngedekep saya kayak gitu. Ngedekep di leher. Kayak gitu sih. Tapi dari segi kehidupan, maksudnya dari dunia kerja atau ya asmara atau apapun itu, ada kepengaruhan? Katanya dari dua orang indigo ini bilang memang kayak menutupi aura. Jadi kalau misalkan nih ada orang yang udah mulai suka tiba-tiba nggak suka. Ada yang misalkan mau sukses nih untuk karir, tiba-tiba ada aja hambatannya. Dari segi kesehatan ada aja tiba-tiba sakit segala macam. Itu sering banget sih. Kalau yang tentang kesehatan ya, itu sering kayak tiba-tiba ngedrop segala macam, itu sering sih. Itu ya biasanya kan kalau hal-hal yang seperti itu, kalau nggak temperamen ya biasanya temperamen. Iya itu juga. Baper biasanya gitu. Padahal kita tuh orangnya nggak baperan nih. Sebenarnya tuh basicnya banget kan. Cuman emang dibilang anak indigo ya seperti itu gitu, kebawa baper lah segala macem. Tiba-tiba niat saya kok jadi nggak suka sama itu orang kayak gitu. Bener. Kayak gitu aja sih. Ya sebenernya. Kebanyakan kan kayak gitu ya. Kadang-kadang kita lagi ngumpul sama teman, tiba-tiba kita padahal bercanda biasa aja. Tiba-tiba lu kenapa sih jadi baperan gitu. Nah, tapi kita juga kadang-kadang tanda tanya gitu. Lah iya ya kenapa ya gitu. Itu banget introspeksi jadinya sih. Kadang-kadang itu nggak ngerti ya secara langsung nggak langsung sih sebenarnya. Percaya nggak percaya juga. Cuman ya gimana, sudah dua orang dengan orang yang berbeda dengan tahun yang berbeda mendeskripsikan seperti itu. Sama. Wow. Itu anak urban secara singkat dari Kang Gege yang bercerita tentang apa yang dia dapat gangguan bersama keluarganya. Dan kalau Roni baca sinopsisnya ya keluarganya Kang Gege jadi berantakan. Masalah itu sama santet kah atau apapun Roni gak tahu. Tapi buat kamu anak urban yang penasaran seperti apa cerita dari Kang Gege, langsung akses aja ke website kami di www.urban106.3 FM, atau yang sekarang lagi dengerin di mobil, di rumah, kalian pantengin, ini ceritanya bakal seru banget dan bisa jadi pembelajaran buat kamu anak urban seperti itu. Dan biar tidak berlama-lama, inilah
awal kisah dari Kang Gege. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Awal kisahnya itu ya pada Kamis malam itu ya setelah kejadian ada bola api dan asap yang masuk rumah. Gak lama dari situ yang saya ingat ibu itu ngerasa kayak cegukan, bukan ngerasa sih, memang cegukan. Cegukan itu 24 jam nonstop. Kayak orang cegukan kayak itu bener-bener tidak berhenti sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit di opname itu waktu di Malang. Itu di rumah sakit Panti Nirmala itu di situ. Nah, dibawalah ke rumah sakit situ buat di opname. Sebenarnya ibu tuh pengen cepat-cepat keluar dari rumah sakit gitu. Dia nggak mau dirawat di situ. Kata dokter boleh keluar dari rumah sakit asalkan untuk cek labnya itu normal gitu. Karena pada saat masuk situ memang cek labnya itu nggak normal gitu untuk hasilnya. Akhirnya mau nggak mau dirawatlah di situ. Nggak lama dari situ memang ibu itu apa ya ngajinya kuat, bacaannya kuat, sholawatnya kuat gitu. Rajin lah ya. Rajin. Nah, ada satu cerita yang memang saya nggak tahu terkait hal ini. Ibu tuh baru cerita sebelum jauh sebelum beberapa bulan ibu meninggal. Jadi ini POV-nya dari ibu. Itu tuh ibu bilang waktu ibu dirawat di rumah sakit Panti Nirmala, malam-malam itu ibu tuh kayak senderan di tempat tidur dan tiba-tiba di atas itu ibu ngerasa ada sosok makhluk sambil bilang, "Enak ya, kamu disiksa. Enak ya." Ya itu ya POV-nya dari ibu sih. Terus akhirnya ya ibu mungkin tetap melanjutkan untuk bacaannya, wirid-wiritannya. Ibadah lah ya. Iya. Sampai akhirnya di pagi hari itu dicek lab ulang tuh sama si dokter. Hasilnya ternyata normal. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nah, pada saat itu juga akhirnya ibu boleh untuk pulang dari rumah sakit itu dan cegukannya juga hilang. Nah, dibawa pulang, nggak lama selang seminggu tuh cegukannya kambuh lagi. Nah, cegukan terus nggak berhenti, nggak tahu gimana ceritanya karena itu terlalu lama juga nih timelinenya 2002. Berhentilah itu cegukannya dan dari situ sering banget ibu kayak seperti kerasukan sih sebenarnya. Jadi ada satu momen itu saya lihat dari luar kamar. Ibu tuh selama kejadian itu tuh nggak pernah bisa tidur dengan tenang karena kalau misalkan badannya itu ditidurkan itu seperti ada yang ngecekek. Jadi dia kayak nggak bisa bernafas, terus kayak bener-bener kesakitan gitu. Makanya dia kenapa setiap malam itu selalu menyenderkan badannya di tembok gitu, buat beristirahat gitu. Karena kalau misalkan memang untuk berbaring gitu susah, selalu ada yang ngeganggu gitu. Ya udah akhirnya pas waktu keadaan berbaring itu saya ngelihat dari luar kamar itu kok wajah ibu pucat banget, kayak bener-bener matanya kosong segala macam. Dan ya Pak Ustadz ini bilang gitu, sebenarnya ibu ini tinggal tulang belulang gitu. Untungnya ibu kuat gitu. Jadi tapi kayak, punten, aku potong bentar. Tapi tuh ibu benar-benar sehat walafiat seperti normal pada umumnya. Awalnya iya. Setelah kejadian itu makanya kayaknya kesehatannya agak keganggu sih. Gitu. Udah sampai akhirnya saya kurang tahu kapan akhirnya ibu tuh divonis gagal ginjal, saya kurang tahu gitu. Tapi selama proses itu ibu belum cuci darah tuh, kayaknya belum cuci darah. Nah balik lagi nih pas saya ngeliat dari kok keadaannya kayak pucat, kayak bukan ibu lah istilahnya gitu. Akhirnya singkat cerita kita tidur gitu, posisinya ibu ini udah juga tidur gitu. Saya di bawah, ibu di kasur gitu. Nggak lama malam-malam itu ibu kayak ngigo. Ngigonya tuh kayak sering dong. Terus ya saya pikir kayak orang ngigo biasa, saya diemin aja. Pas selesai subuh pas menjelang subuh ibu tuh cerita, "Dek, ibu tuh minta dibangunin sebenarnya malam-malam karena ibu kayak digangguin sosok gitu." Ibu tuh sebenarnya ngelihat si sosok ini. Jadi telapak tangannya ibu tuh lagi kebuka waktu tidur,
terus ada yang ngelikitikin gitu. Oh, kayak terlentang gini Ya. tangannya gini gitu. Ya kurang tahu ya tangan yang mana Iya, gitu. iya, iya. Cuman ada yang ngelikitikin dan si jari jemarinya itu segede biji tasbih, jadi benar-benar kecil. Kecil banget ya. Kecil banget. Nah, pas dilihat itu tuh kayak menyerupai kera tapi kayak kakek-kakek gitu. Si wujudnya kayak gitu yang ibu Tapi lihat. ya pun bunda kecil aja gitu Kecil, cuma lu kayak benar-benar kecil sambil ada suaranya juga kayak kayak gitu. Ini apa ya? Kayak percaya nggak percaya? Iya, Gimana benar, ya? Emang yang dialamin sama ibu saya yang cerita sendiri kayak gitu. Ya udah dari situ oke. Ada lagi kejadian aneh satunya lagi besokannya itu. Ini juga cerita dari POV-nya ibu. Iya. Jadi waktu itu saya lagi ke sekolah SMP kelas 2 tuh. Jadi ibu tuh tiba-tiba dibawa ke ruang tamu sama guru saya sama satu lagi itu kakak saya gitu ya kalau nggak salah. Dibawa ke ruang tamu. Nah, arah ke ruang tamu itu ngelewatin cermin kan. Ya, Ada cermin di situ. Pas ngelewatin cermin, ibu tuh nengok ke cermin. Ibu langsung kayak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sumpah kayak gitu. Ini cerita dari ibu ya, POV ibu. Oh, padahal ibu mah cuma ngeliat ke cermin, tapi pas Iya. yang ibu lihat tuh, ibu tuh kayak lagi La ilaha illallah. Udah ya. Akhirnya dibawa ke ruang tamu. Gitu lagi 2 kali. La ilaha illallah. Sampai akhirnya dipukul sama sejadah kan sama si ustadznya. Akhirnya udah tenang lah, nggak ada ini lagi gangguan-gangguan kayak gitu. Udah besokannya bener-bener rumah itu kayak rumah berhantu aja sih buat saya. Wih, tahan dulu Kang Ge. Ini baru kita baru cut pertama aja anak urban. Roni yang nggak tahu ya kalau misalkan udah ngomongin ibu ya. Iya. Buat sama-sama kita jujur, Roni aja ini anak bungsu yang benar-benar ngurusin ibu dan Roni pribadi ada cerita yang sama. Ini singkat cerita ya, intermezzo aja bentar. Jadi ibu aku dulu punya warung, Kang Ge. Jadi kayak relate aja nih, yang barusan cerita Kang Ge, ini relate aja. Jadi ibu aku punya warung, warungnya sukses, enak, maksudnya usahanya lancar dan sebagainya gitu. Tiba-tiba jarak berapa rumah ada yang warung lagi. Terus si yang warung ini tuh beli barang ke warung ibu aku. Seminggu dari situ perut ibu aku segede baskom. Kan? Ya, kita walau alam. Iya. Ininya, tapi itu benar-benar kejadian dan yang apa yang ceritain Kang Gege itu tuh kayak relate aja gitu. Dan jujur kalau udah ngomongin ibu mah, wah emosional sih sebenarnya. Ya. Iko anak urban, nanti Roni bakal kembali lagi bersama Kang Gege. Ini baru cerita sedikit karena Kang Gege masih ceritanya banyak tentang kejadian yang ada di rumahnya yang notabene satu keluarga disantet. Dan siapa pelakunya? Tetap stay tune di 106,3 FM Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual, kembali lagi anak urban di segmen kedua, masih bersama Kang Gege yang mau bercerita tentang keluarganya yang bisa dibilang santet yang tidak pernah berhenti. Dan kita tidak tahu siapa tersangkanya, nanti Kang Gege sendiri yang bakal bercerita. Karena biasanya kalau hal-hal yang seperti itu, kalau Roni boleh simpulkan, kalau bukan keluarga ya biasanya rekanan bisnis, ya orang-orang yang sirik lah, yang tidak bisa memenuhi keinginan seperti apa yang kita lakukan gitu. Disebut percaya nggak percaya tentang santet, dan nyatanya itu ada. Kang Gege mengalami, Roni pribadi pun jujur mengalami hal seperti itu. Tapi ya sekarang tinggal balik lagi ke kitanya, gimana untuk bisa menyikapinya santet tersebut seperti itu. Dan kita lanjutkan cerita dari Kang Gege. Dan buat kamu anak urban yang kepo sekali lagi ke Kang Gege, kalian bisa lihat juga di live TikTok kami di @ceritaurban, ataupun bisa melalui website kami karena kita radio yang visual, jadi di Urban 106,3 FM.
Gitu, seperti itu. Siap, Kang Ege lanjutkan dari ibu yang dibawa ke ruang tengah yang tiba-tiba ibu melihat di cermin bahwa sosok ibunya jadi berbeda. Ya, kalau dari kejadian itu sih rentetannya habis setelah itu mungkin ya. Ya, setelah itu. Akhirnya ibu tuh dibawa ke Jombang Wow. buat diobatin lah. Tapi bukan medis ya, maksudnya non medis kayak gitu. Kebetulan ada orang Jombang itu keturunan dari Arab lah. Nah, selama proses di sana, jadi yang di rumah itu ada saya sama kakak saya nih. Kenal lah di saya mungkin ya pada saat itu karena tiba-tiba muka saya ya, maksudnya kayak ngerasa kok gatel banget gitu bangun-bangun. Pas bangun-bangun itu kok gatel banget ya, dari telinga itu saya garuk-garuk segala macem. Ya udahlah kayak seperti biasa, akhirnya berangkat sekolah segala macam. Pas pulang dari sekolah itu kuping makin gede aja nih. Pas digaruk-garuk sampai ke muka segala macem, akhirnya bersisik lah si muka, berubah jadi kayak kulit ular gitu. Kulit ular? Kayak kulit ular. Bukan lagi kulit perawatan gitu? Bukan. Orang SMP gimana mau perawatannya? Iya sih. Udah itu kelas 2 SMP tuh. Pas ibu pulang, ibu juga kaget tuh ngelihat muka kok kayak gini gitu. Akhirnya dibawa ke dokter, nggak sembuh-sembuh, dikasih obat juga nggak sembuh, sampai akhirnya belakang telinga itu robek, kayak bukan robek sih, jadi kayak luka mungkin ya. Jadi kayak keluar nanah. Iya. Wow. Gitu di belakang telinga sini tuh, masih inget banget. Itu muka hancur banget, kayak apa ya? Mungkin ini kayak percaya nggak percaya sih saya cerita, tapi saya alamin sendiri kalau untuk kejadian yang ini gitu. Muka jadi berubah jadi ular, terus akhirnya dibawa ke orang yang bisa. Pas dibawa ke orang yang bisa, dia ngelihat sih kayak muka saya itu sebenarnya diisi sama serangga-serangga. Saya juga nggak tahu deh. Segala macam serangga itu dimasukin lah di situ. Makanya muka tuh kayak aduh gila, gatel banget nih muka, setiap hari tuh digaruk. Sampai kira di rumah itu ada kayak alat pemanas gitu loh buat badan. Itu saya tempelin alat pemanasnya di depan muka banget. Oh, biar si kulitnya. Jadi kayak kena air, kena hawa panas tuh kayak enak aja gitu. Gatelnya tuh jadi enak gitu maksudnya. Itu tiap hari saya gituin, nggak sembuh-sembuh, akhirnya dibawalah juga ke Jombang. Akhirnya ke orang Arab itu. Tapi secara medis? Secara medis kayak alergi juga bukan, karena saya emang nggak punya alergi sebenarnya. Jadi dokter nggak nemuin tuh diagnosanya kenapa? Dikasih obat makanya nggak sembuh. Nggak mempan airnya ya udah. Akhirnya dibawa ke Jombang, di ruqyah pakai air selang gitulah, dimandiin, dibaca-bacain lah sama orang Jombangnya itu tuh, sampai disuruh minum air kelapa muda. Nah pas minum air kelapa muda, selang seminggu itu udah mulai ngelepas dikit-dikit, jadi bagus gitu sih kulitnya. Ini udah dari pergantian situ bener kayak ular ya. Kenapa? Pergantian, ya kayak ular. Iya pergantian kayak ular makanya. gitu. Emang pas saya aduh zaman itu nggak ada selfie-selfiean sih. Iya sih nggak ada ya. Saya udah dari situ kakak saya kena juga tuh. Jadi hampir semuanya digangguin sih sebenarnya. Kau berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara, saya anak keempat. Dari kakak pertama sampai ketiga sama tuh digangguin? Iya digangguin semua. Mungkin nih teman-teman saya yang pernah nginep di rumah tuh ya, Polehan, Punta Dewa nih, anak-anak SMP ya, ada Kenny, mungkin ada Putu, Kancil, Panggih, itu semua mereka juga ngerasain, sampai teman-teman saya juga, karena waktu itu kita nginep, kita suka dengerin cerita horor juga nih waktu itu tuh. Tiba-tiba di atas tuh kayak ada yang sibuk banget, lari-lari lah, apalah, barang jatuh lah segala macem. Katanya sih emang kalau yang kena kiriman tuh selalu kayak bunyi-bunyian gitu. Iya, ada aktivitas aja gitu. Iya. Dan itu tuh sering banget buat diganggu-ganggu seperti itu. Kalau kakak saya sendiri yang pertama ketindihan itu pernah ketindihannya itu sama si leak ini kayaknya deh. Karena kakak saya cerita untuk wujudnya itu sama, serupa sama yang Indigo ini gambarkan. Terus yang kedua itu digangguin waktu sholat subuh. Jadi dia pas mau keadaannya ruku mau sujud, itu tiba-tiba di belakang itu kan ada jendela nih, ada tirai. Bayangin nah, lagi. Di tirai itu tuh kayak nggak ketutup semua sih tirainya, jadi kayak ada sorotan cahaya yang masuk gitu. Pas dia mau sujud, tiba-tiba si tirai itu kayak ngegelembung, ngebentuk punggung. Ngebentuk punggung pas sujud, ternyata ada yang lompat anak kecil. Itu langsung. Kayak gitu lah.
Oh Lari berarti anak kecilnya. emang ya bukan keluarga aja, misalkan teman-teman aja Iya. yang nginep di rumah sampai ngalamin hal-hal gangguan seperti itu. Jadi kayaknya emang dibuat nggak nyaman, Ya nggak nyaman takut. sih. Ada suara ngaji tiba-tiba, itu yang paling gimana ya, adem gitu karena ada yang ngaji. Iya. Jadi di rumah itu ada musola. Nah di musola itu tuh di pojok. Nah kebetulan saya lagi di pojok juga tuh. Jadi Iya, di pojok atas, musolanya di pojok bawah. Iya. Saya tuh lagi main PS waktu Iya. itu sampai jam 1 pagi. Tiba-tiba PS tuh nge-lag. Terus ada yang suara ngaji, orang ngaji tuh bener-bener kayak suara angin aja gitu. Suaranya gimana ya? Kayak lembut banget gitu. Iya benar. Biasanya suka ada bukan hening, apa ya maksudnya Apa tuh? ya? Kayak di ujung telinga tuh kayak Iya. gitu Tapi aja. emang kita tahu sumbernya dari situ. Dan posisinya lagi sama temen juga kayak gitu. Dan ternyata punya usut. Jadi si orang yang ngirim ini tuh kayak bikin magnet di rumah itu tuh biar semua makhluk tuh pada ngumpul. Oke. Jadi di rumah itu tuh ada kayak buto ijo lah, kuntilanak, genderuwo lah, apa tuyul lah, nyi iteng lah, apa nyai-nyaian kayak Iya, gitu, iya, semuanya iya. pada ngumpul di rumahnya tuh jadi buat ngeganggu. Tapi lu pernah nanyain tujuan si orang tersebut kenapa ngirim ke keluarga lu gitu? Kalau kata orang pinter itu tujuannya buat ngancurin keluarga sih. Semuanya. Iya, sampai kayak ngebuat semelarat mungkin. Jadi pernah ditemukan satu koin itu 100 rupiah jadul di dalam tanah. Pas digali ya, kayak orang bisa gitu akhirnya ngegali ada 100 koin dan itu tujuannya kayak setiap hari kayak ngerasa kurang terus. Oh. Jadi kayak uang tuh kemana ya gitu. Padahal ada uang tapi kayak kemana gitu. Jadi intinya untuk menghilangkan rasa syukur kali ya. Mungkin bisa jadi sih. Jadi kitanya ya udah mau dapat uang berapa juga, ya udah kurang. Jadi kayak nggak bersyukur aja gitu, akhirnya lupa gitu kan. Tapi emang disebut bener apa enggak ya? Tapi emang hawa-hawa yang lagi diganggu itu seperti itu sih. Boleh cek sendiri deh warga Malang mungkin yang di Polehan. Itu ada satu rumah gede, itu emang hawanya udah nggak enak sih. Ya itu rumah saya tempat tinggal dulu. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Ya, Akhirnya kan kita jual itu rumah karena udah gak nyaman aja. nggak nyaman sih. Ibu kasihan juga kan di situ. Ya. Nah itu setelah otomatis kan berobat sana sini lah ya, bisa dibilang seperti itu. Ada agak membaikkah atau wah ternyata masih kurang ini nih gitu? Lebih ke stabil sih sebenarnya ibu karena semakin hari ya udah akhirnya kita perawatan secara medis, ibu cuci darah segala macem, menjalani kehidupan sehari-hari. Cuman ya keseringannya itu ada gangguan kayak gitu aja sih. Ketakutan segala macam. Mungkin ada satu momen lagi sampai akhirnya saya tuh ibu ngedrop lagi. Terus ada orang bisa bilang ini nih ada di sini nih yang gangguin ibu, ini nih ada di pojokan sini. Sampai akhirnya saya inisiatif itu bawa sapu lidi buat mukulin semua sudut yang ditunjuk sama saya. Wah ngapain lu gangguin ibu gua? Wah. Sampai jadi rasa takut tuh hilang, lebih besar rasa marah gitu. Iya marah sama orang. Iya sama orang sama makhluk gitu, ngapain gitu. Bukannya sompral atau apa sih sebenarnya. Iya, Cuman iya. itu tuh ibu gitu loh. Capek gak sih? Capek sih sebenarnya. Tapi maaf ya, seru tapi capek. Ya seru tapi capek. Ya ini yang aku alamin ya, maksudnya tuh waktu ibu aku kayak gitu juga sama. Maksudnya tuh jadi semenjak kejadian di rumah itu tuh ya hidup kita tuh jadi dibikin, kalau kata bahasa Sunda mah berangan lah. Iya. Jadi aku tuh merasa takut di rumah dibanding di luar. Itu. Bener gak sih? Betul Jadi banget. kalau di rumah tuh kayak ditinggal sendiri aja di ruang tamu, ih kok gini ya gitu. Merinding banget. Itu sampai ya alat elektronik nyala sendiri pas kita lihat kabelnya ternyata nggak nyolok. Terus aku keluar rumah tiba-tiba lihat seng terbang gini-gini gitu. Seperti itu. Akhirnya ya satu sih kita pasrah. Keduanya ibadahnya diperkuat. Iya. Ketiganya ya coba untuk menghilangkan ya udahlah yang hal-hal yang seperti itu gitu.
Karena emang apa ya percaya nggak percaya tapi aku ngalamin gitu ya. Iya, betul. Saya Gitu. juga kayak gitu Kayak makanya. Assalamualaikum lah tiba-tiba ada yang assalamualaikum sampai bilang, Ron kamu tuh ada yang nungguin di badan kamu gini. Oh ya gitu, kadang-kadang suka percaya nggak percaya gitu. Tapi ya namanya orang sirik kan, orang sirik. Tapi aku balik lagi ke cerita. Setelah pengobatan sana sini ada jawaban dari seorang pintar bahwa ini nih biasanya kalau orang pintar tuh nggak mau nyebutin spesifikasi siapa namanya, ini siapa gitu. Ada sih tiba-tiba si orang pintar ini tuh ngomong nanti akan ada yang minta maaf gitu. Secara tiba-tiba. Nah, siapa? Dan ternyata memang ada yang minta maaf waktu ibu di opname di Lavalet. Jadi ibu keadaannya ngedrop, akhirnya di opname di Lavalet tiba-tiba ada nih orang ini muncul minta maaf, nangis-nangis kayak gitu. Lagi nengokin gitu. Iya, kayak lagi nengokin. Otomatis satu keluarga langsung notice dong. Iya, notice nggak notice sih gimana ya, kita juga kayak nggak berani, masa sih orang kita lumayan deket nih sama dia gitu, kayak pernah ya bercengkrama lah, kayak emang bener-bener nggak ada apa-apa. Iya sih. Nah, cuman emang ternyata di balik itu ada kisah yang mungkin nggak bisa saya ceritain di sini, yang mungkin pernah bikin orang ini sakit hati atau apa sih juga nggak ngerti. Ya itu sih yang biasanya kita kan nggak tahu ya. Iya, si kita nggak tahu orang seperti apa yang tiba-tiba dia melakukan hal, bikin perjanjian sama seperti makhluk-makhluk tak kasat mata. Betul. Oke anak urban, nanti Roni bakal kembali lagi di segmen ketiga dengan cerita-cerita dari Kang Gege tentang santet yang dialamin sama keluarganya. Jadi tetap stay tune di 106,3 FM Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio Visual, kembali lagi anak urban bersama Roni di segmen ketiga bersama Kang Gege juga. Yang tadi kita pas lagi lagu kita ngobrolin tentang ibu yang kamu pun pasti dan jamin kalau udah ngomongin ibu tuh wow. Jadi buat kamu anak urban yang ibunya masih ada, tolong jaga dan rawat sebaik-baiknya, karena seperti kita nih yang udah kehilangan ibu gitu. Rasanya kalau misalkan kita punya keluh kesah tuh tidak ada yang bisa menopang kita gitu. Karena ibu tuh benar-benar yang udah ngelahirin, udah menjaga kita selama 9 bulan, ngelahirin dari umur 1 hari sampai sekarang kita udah bisa besar gini, itu karena berkat perawatan ibu. Setuju gak Kang? Setuju banget. Nah itu anak urban. Apalagi seperti cerita Kang Gege, bahwasanya ibunya diganggu dan bisa dibilang disantet sama makhluk, ya sama orang yang sirik lah, iri. Mau itu tujuannya kita nggak tahu kan, tujuannya apakah itu ke ibunya Kang Gege atau ke keluarga kesemuanya gitu kan Kang Gege. Yang jelas siapa sih yang ikhlas, seorang anak yang ikhlas melihat ibunya diganggu seperti sampai disiksa, apalagi dari cerita Kang Gege hampir 14 tahun ya. 14 tahun itu cuci darah. Cuci Jadi darah. lebih dari itu mungkin ya. Gila Kang Gege 14 tahun, saya aja yang 3 bulan setiap hari harus disinar radiasi karena kanker itu capek. Apalagi 14 tahun guys, cuci darah, tusuk, cabut tusuk. setiap hari ke rumah sakit, itu waktu, biaya, wah the best sih. Aku respect lah ke Kang Gege, aku aja yang 3 bulan ngurus ibu ke rumah sakit setiap hari. Wah itu udah manusiawi kan lah ya kalau capek gitu. Gitu apalagi ini diganggu sama santet yang notabene kita nggak tahu tuh orang yang siriknya. Tapi sekarang orangnya masih ada Kang? Saya nggak ada tahu kabarnya tuh. Masih ada. Terakhir sih
2018 dia tiba-tiba nge-WA, nggak tahu dapat nomor saya dari mana, nanya kabar, dan dia tahu saya udah kerja. Udah, tapi saya nggak balas sih. Gitu. Iya. Tapi kalau kegangguan ke bapak apa tuh? Bapak tuh orang yang nggak percaya akan hal ini gitu. Jadi kayak lempeng-lempeng Tahayul lah aja gitu. sih dia. Iya benar. Gitu. Tapi ya dia menyaksikan sendiri. Menyaksikan sendiri kayak pengobatan non medis kayak Medisnya, misalkan telur dioles-oles ke badan ibu tiba-tiba jadi busuk, terus ada kawat paku pasti pecahin telurnya kayak gitu, terus apalagi pengobatan apalagi ya? Banyak sih yang kejadian-kejadian aneh gitu juga. Bapak tahu sih, bapak tuh jarang di rumah karena kerjanya di luar kota, jadi jarang ada di rumah. Ya gitu. pasti kan yang menyaksikan si bungsu ini kan, Bungsu dan kakak-kakak. tapi biasanya deket ibu tuh pasti bungsu sih. Bungsu saya Kalau anak manja. kesah, teman curhat, kalau kita lagi capek tiduran gelendotan di pahanya ibu kan gitu kan. Ketiaknya sih. Iya, kayak kita. Jadi meskipun kita udah dewasa, udah punya anak, punya istri, ya saya pribadi gitu. Waktu ibu masih ada, masih kayak anak umur 5 tahun, 6 tahun, kita tuh masih mau makan apa, padahal udah ada istrinya gitu. Kalau saya pribadi gitu. Dan ngapain malu gitu. Iya, ngapain malu, wah basic. Terus apa lagi nih ceritanya? Mungkin langsung ke finalnya nih ya, bisa dibilang. Jadi kejadian terakhir ini tuh di SMA kelas 2. Nah, SMA kelas 2 ini pada suatu hari, jadi kita itu bersama orang pintar, saya, ibu, kakak saya sama tetangga satu lagi tuh. Jadi berlima kita itu disuruh ziarah ke Sunan Gunung Ampel yang ada di Surabaya lah. Kita disuruh ke sana ziarah itu subuh, pagi-pagi, terus pulang dari sana itu menjelang Isya pokoknya nyampe rumah itu sekitar jam 10-an gitu. Tapi pas kita mau nyampe rumah, si orang pintar ini tuh bilang, jangan ngelihat ke arah rumah, arah rumah. Jadi posisinya saya, ibu saya, kakak saya tuh semuanya ya nunduk gitu kepalanya, di dalam mobil berarti. Di dalam mobil, nggak ngelihat ke rumah. Terus akhirnya si yang buka pagar masukin mobil itu ya si orang pintar ini gitu. Buat agar kita nggak ngelihat ke rumah itu. Akhirnya pas turun dari mobil kita dipandu buat masuk rumah. Pas masuk rumah itu bolehlah kita akhirnya ngelihat sekeliling rumah di dalam rumah itu. Terus kita harus selesaiin maksudnya semua kejadian inilah, gangguan ini sebelum azan subuh dibilangnya gitu. Ya udah akhirnya disiapin lah. Saya lupa itu nyiapin apa ya, beras, kacang hijau, apa air gitu. Pokoknya disiapin semua sampai akhirnya kakak saya itu ada di satu momen, kakak saya itu ngerasa kayak dadanya tuh sesek gitu. Pas tepuk gini sama si orang pintarnya itu, kok kayak ada sesuatu di dalam kakak saya gitu, kayak entah itu kawat, entah itu apa gitu. Sampai akhirnya kayak sesek kan, kayak kayak gitu. Jadi kakak Kayak yang sesek gitu. Sesek. Di dadanya tuh sesek. Akhirnya sudah tidak bertenaga lagi lah. Terus ibu juga lemes. Sedangkan posisinya itu bapak lagi di Bogor, kakak saya yang pertama lagi di rumah mertuanya, kakak saya yang ketiga itu lagi di Bandung lagi kuliah. Jadi kita tuh saling telepon nih, lewat telepon. Nanti telepon bapak dulu, suruh bilang ayat kursi ini baca ayat kursi. Terus telepon kakak saya yang pertama, pokoknya sesibuk itulah kayak nelfonin, suruh baca ini. Sampai akhirnya saya dipanggil sama guru orang pintar ini, diisi kayak apa ya, raga apa, saya nggak ngerti gitu. Pokoknya kamu harus jadi tameng ya, pokoknya jangan sampai lengah gitu. Sayanya ya udah akhirnya ikut saya gitu. Si orang pintar ini tuh ke arah luar kamar ibu saya yang dimana itu tuh ada pohon mangga kan di situ. Nah si orang ini pintar ini tuh lari ke arah situ, saya juga ngikutin. Terus dia kayak nangkupan ke tanah gitu, nyari-nyari sesuatu segala macam. Kayaknya nggak nemu, akhirnya dia pindah lagi ke kamar ART, pembantu belakang. Kita lari ke sana lagi. Pas dibuka pintunya juga nggak ada nih. Terus pindah lagi ke depan.
Pas pindah lagi ke depan dikorek-korek itu tanah. Hmm. Pas dikorek-korek tanah ternyata ada bukan boneka sih, tisu kayak pocong gitu loh. Kayak bentukan pocong. Yang ditanam gitu? Yang ditanam. Pas dibuka itu isi tisunya tuh ada tisu lagi. Oke. Jumlahnya tuh ada 6 tisunya. Jadi memang keluarga kita ada 6. Iya benar. Dan isi tisu itu juga ada 6. Terus ada darah sama tanah. Dan katanya sih darah ini tuh kayak darah orang habis kecelakaan, darah habis. Jadi kayak arwah-arwah, saya juga nggak paham lah, pokoknya pada datang semua di situ. Itu bisa disebut mungkin buhul kali ya, buhul si pengirimnya. Nah, udahlah disimpan. Terus satu lagi, Bapak itu suka apa gitu. Bapak kebetulan di rumah itu ada ikan nila, Bapak suka ngerawat. Nah, ikan nila itu kan ada 2 warna, ada hitam sama merah. Betul. Kita ambil yang hitam, pas dibelek sama orang pintarnya nggak ada apa-apa. Oke. Ambil yang merah. Pas ambil yang merah, pas dibelek ada foto ibu, foto kakak, paku, kawat. Itu tuh sempat kita dokumentasiin di foto. Di dalam ikan. Iya, di dalam ikan itu. Tapi pas sebelum dibelek ikannya emang hidup aja gitu. Hidup kan kita tangkap. Iya, tangkap bener. langsung kasihin ke si orang pintar ini kan. sih. Pas dibelek itu ada isinya. Kan kayak sinetron banget Iya nih. benar. Iya, walau alam juga ya. Iya benar. Akhirnya ya udah. Kaget kayak apaan ya anjing. Ya gitu. Iya benar. Mau mengumpat tapi nggak enak juga nih. Iya, Terus iya. akhirnya dikumpulin lah si buhul-buhul itu, ada satu buhul lagi itu kayak patung asmat. Itu patung asmat dibakar nggak hancur, tapi pas disimpan di mana gitu hilang. Pokoknya saya lupa lah kejadiannya, kayak cepet Tapi banget. bukan jenglot. Segede jenglot. Oke. Tapi dia bukan jenglot, patung Oke. asmat pokoknya. Iya, Betul. Patung asmat. Terus akhirnya dikumpulin ada 3 buhul itu disimpan di kotak. Nah, harus dibuang. Itu tuh posisinya mungkin ada jam 2 pagi lah. Jam 2 pagi ini harus dibuang, tapi di sungai aliran deras sama di hutan. Di situ akhirnya saya tiga orang nih, saya guru orang pintar ini sama satu lagi tetangga saya nemenin lah buat ngebuang si buhul ini. Ya, Akhirnya saya disuruh turun sendirian itu ke hutan. Wow. Jadi saya doang itu yang turun. ya, Sampai akhirnya buang si buhul itu harus bilang Allahu Akbar. Udah dibuang. Dari situ udah kayak udah nih, nggak ada lagi gitu. Iya. Ya emang kalau kejadian-kejadian kayak gitu ya kita rasa kayak masih ada aja sih. Masih Cuman kayak ngerasa. lebih ke sugesti, kayak Iya. ya lebih tenang aja gitu. Tapi setelah itu ya udah. Ya kayak normal aja, dan emang orang-orang pintar segala macam udah nggak ada lagi. Kan orang pintar itu kan nginep terus kan selama kejadian itu. Selama Nginep kayak berapa bulan? Sebulan gitu kali dulu. kayak terapi aja gitu ya. Iya. Bisa dibilangnya buat, karena yang biasanya yang kayak gitu tuh nggak bisa sekali 2 kali. Iya. Jadi harus terus-terusan di maintenance lah. Iya. Karena takutnya kan ya kita nggak tahu ya makhluk-makhluk yang gitu, karena kita nggak bisa lihat gitu. Kadang dia ngeganggu Betul. terus gitu. Tapi setelah kejadian itu anggap selesaikah atau masih ada? Ya benar sih, bisa dibilang sugesti ya. Setelah kejadian itu ya sebenarnya kita gangguannya kayak ya udahlah ini kali makhluk aja kali lah segala macam. Akhirnya kita pindahlah ke Bandung. Sampai di Bandung, pokoknya sebelum ibu meninggal itu ibu didatengin nenek-nenek. Hah? Iya, itu tuh Maaf, potong. Ibu meninggal di Bandung. ibu meninggal di Bandung. Ibu meninggal di Bandung, tapi sebelum meninggal itu sebulan apa berapa bulan gitu. Posisinya itu di rumah ada saya, ada ibu. Habis sholat isya, ibu tuh masih pakai mukena. Suasana di malam hari itu tuh sunyi, senyap. Ya kayak kembali lagi ke yang kejadian awal itu, iya, kayak bener-bener hening banget. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Pas saya lihat dari jendela, nenek-nenek. Pas dibuka pintunya, kok nenek-nenek cahaya banget, bercahaya putih bersih banget. Demi Allah itu mas, saya nggak bohong. Terus akhirnya dia pakai bahasa Sunda, nenek-nenek saya nggak ngerti. Akhirnya saya panggil lah ibu, karena ibu emang Sunda asli kan. Ya. Ngobrol lah itu, saya nggak ngerti. Saya ngeliat dari jendela, nenek-nenek itu pakai daster Oke. pendek lah segini saya kali nenek-neneknya. Terus akhirnya dia ngangkat roknya. Ngangkat roknya itu dia nggak pakai daleman ya, maaf. Nggak pakai daleman, dia nunjukin kalau dia tuh lagi sakit di bawah kemaluannya. Oh terus. Ibu nangis lah sontak di situ. Akhirnya dikasih uang, terus ditanya, nenek kenapa bisa dari sini? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya kesini. Dari semua rumah yang dia lewatin, tiba-tiba saya kesini. Emang nenek tinggal di mana? Saya tinggal di Pasar Cijerah, dibilangin gitu, daerah Cijerah. Nenek tinggal sama siapa? Sendiri. Saya udah ini uang buat nenek segala macam.
pulang lah nenek itu. Terus nggak beberapa lama, berapa bulan gitu, 2 bulan apa berapa bulan, ya itu ibu meninggal di rumah sakit Hasan Sadikin di ICU. Oh. Itu terakhir pengalaman yang agak menakjubkan sih. Iya sih. Ya kadang-kadang ya Kang Gege yang ngeliat sendiri disebut ODGJ zaman sekarang ya emang banyak ya, tapi bersih banget, bersinar, bukan bersih lagi, bersinar. iya sih, Makanya kayak percaya nggak percaya, ya tapi percaya nggak percaya ya. iya, Kayak merah ngasih putih bersih banget, kayak ngasih tanda aja gitu ya. kayak Biasanya. malaikat ya, pengen ngerti. Malaikat menyerupai nenek-nenek kali ya, gitu. Kang Gege, tidak terasa kita udah 1 jam lebih nih menemani anak urban yang ini seru banget sih ceritanya dari Kang Gege yang dialamin, dan Roni bisa kita seorang anak emang harus jaga orang tua kita karena kita juga bakal tua juga. Ya kita nggak tahu takdir kita nanti udah tua, apakah kita dibuang ke mana? Panti jompo kah, atau anak kita mau ngurus bener sama kayak Kang Gege ngurus bener sampai masuk ke liang lahatnya gitu. Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas dari pembelajaran ini semua hikmahnya adalah kita, kalau misalnya buat kamu anak urban yang merasa ibunya masih ada atau orang tuanya masih ada, tetap disayang sepenuh-penuhnya seperti itu. Kang Gege, ada pesan-pesan buat anak urban nih yang dari tadi dari jam 10 ngedengerin kita? Pesan-pesannya intinya ibu sih, sayangi ibu kalian lah ya. Iya sih, udah benar, Simpel singkat, aja sih, itu aja. padat, tapi dalam. dalam banget udah. Kalau udah ngomongin ibu aku benar-benar udah gak kuat lah. Merinding, ibu yang selalu menemani, ibu yang selalu mengabulkan apa kepengen anaknya, ibu yang apa ya, anaknya pengen apapun, wah udahlah, best sih. Kamu udah makan belum? Kamu makannya sukanya makan apa? Wah udah dibuatin tuh. Kayak gitu anak urban ya. Jadi yang jelas Roni selalu menanamkan ke kamu anak urban, percaya nggak percaya itu persepsi kalian semua, kamu semua. Yang jelas ini hanya sebuah cerita yang Kang Gege alamin ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita yang masih hidup. Jangan main-main lah sama makhluk-makhluk tak kasat mata atau bikin perjanjian-perjanjian. Ya kalau sirik dengki mah itu mah emang setan aja pengen bikin kamu supaya kenapa ya aku nggak bisa seperti itu ya, itu mah introspeksi diri aja lah, nggak usah wah saya sakit hati nih, oke saya datang ke Gunung Sembung, saya ke Gunung Harta, nah itu kamu baru pesen bis kalau ke sana. Itu ada di situ Gunung Sembung, Gunung Harta ya. Seperti itu anak urban, terima kasih yang telah menemani Roni bersama Kang Gege di 1 jam ini, dan mudah-mudahan ini semua cerita bisa diambil hikmahnya. Sekali lagi Kang Gege terima kasih. Terima kasih banyak Kang Dan Roni. terima kasih yang ada di belakang kamera, ada Kang Rizky. Wah tidak dapat kena kamera Kang Rizky yang kalau kamu masih ingat cerita yang dia tidak bisa ditebak pemikirannya, tiba-tiba dia bisa bukan ngebaca ya apa ya, sesuatu kejadian yang bakal terjadi dan dia alamin seperti itu. Jadi buat kamu cerita Kang Rizky seperti apa, langsung datang aja ke channel YouTube-nya di Cerita Urban, cari aja di situ Kang Rizky tentang kejadian pesawat MH370 seperti itu. Ya, jadi buat kamu yang merasa ketinggalan ceritanya seperti apa, kamu langsung aja datang aja ke channel YouTube kami, jangan lupa di-subscribe, dan ceritanya yang cerita-cerita dari narasumber-narasumber yang lain, dan tunggu spesial program kami kunjungan ke suatu tempat pariwisata yang ada di Kota Bandung, tepatnya di Bandung Barat. Jadi kamu stay tune aja di channel YouTube, dan terima kasih juga yang telah masuk ke live TikTok kami di @ceritaurban yang sudah dari tadi nonton aku sama Kang Gege. Dan buat kamu anak urban yang mempunyai cerita seperti Kang Gege, boleh langsung WhatsApp aja ke 0811 221063 atau bisa melalui DM kami di Urban 1063 FM. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih buat orang-orang yang baik layar yang malam hari ini sudah stay tune dari pagi hari. Ada Nyonya Gita, terima kasih tim kreatif dan produser kami yang sedang liburan di Jepang. Ya, kamu pasti nonton di Jepang, jangan lupa cari hantu di Jepang. Dan terima kasih juga buat tim yang di balik layar, ada
Apple, ada Isan, ada Juan yang telah menyiapkan set Urban Legend malam hari ini. Saya terima kasih, mohon maaf ada salah-salah kata, dan terutama buat kamu anak Urban, terima kasih yang selalu setia mendengarkan 106,3 FM tentang di Urban Legend. Dan Roni bakal pamit undur diri. Mohon maaf ada salah-salah kata. Sampai ketemu di malam Jumat minggu depan masih di Urban Legend. Semua tempat punya cerita. Selamat malam. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 2211063 atau DM ke @urban1063fm.